ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap pengurus Masjid Jami' Iman Cipinang Elok, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, yang mudah-mudahan salat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat maghrib, thalabul ilmi, hingga nanti salat isya berjamaah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat riring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, di antara materi atau pembahasan yang dimuat di dalam kitab-kitab akidah atau kitab-kitab tauhid adalah pembahasan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ini di hampir setiap karya ulama dalam ilmu akidah atau dalam ilmu tauhid, itu mesti ada pembahasan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi insyaallah ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, sekarang kita masuk dulu ke definisi ma'ruf dan munkar. Apa sih ma'ruf? Apa itu munkar? Ma'ruf menurut syariah, istilah syariah adalah segala hal yang dianggap baik oleh syariat. Jadi parameternya adalah syariat. Kita diperintah untuk ngelakuinnya, berpahala ketika kita melakukannya, dipuji bagi yang melakukan hal tersebut. Maka segala bentuk ketaatan kepada Allah masuk dalam pengertian ma'ruf. Munkar ya berarti kebalikannya. Ya, segala hal yang dilarang oleh syariat, ya, atau segala hal yang menyalahi aturan syariat. Saya mau tanya dulu, apa beda syariat sama fikih? Beda nggak syariat sama fikih? Beda, oke. Bedanya apa? Kalau fikih memahami, kalau syariat aturan. Berarti fikih bukan aturan. Nah, syariat itu Pak, itu bersifat mutlak. Karena ini berasal dari musyarri'. Musyarri' apa musyarri'? Yang menetapkan hukum. Ya, musyarri'. Musyarri' dalam hal ini adalah berarti Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Muhammad. Ya, karena beliau juga segala sesuatunya itu pasti dari Allah. Kalau fikih itu sifatnya nisbi, relatif. Ya, tidak mutlak. Karena ini dihasilkan oleh, ya sebutannya apa? Ulama yang menggali hukum sehingga menghasilkan hukum fikih disebut kurang tepat. Fuqaha masih umum, masih general. Ayo, yang bisa jawab nambah nih combronya. Mujtahid.
Ya, mujtahid ini bukan orang yang melakukan jihad, tapi orang yang melakukan ijtihad. Beda jihad dengan ijtihad. Ijtihad itu proses menggali hukum dari dalil Quran dan hadis. Itu namanya ijtihad. Orangnya yang melakukan proses tersebut namanya Nah, siapa mujtahid dalam hal ini? 4 imam. Ya, imam siapa saja? Malik, Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, Ahmad bin Hambal. Ya. Nah, contohnya apa? Sekarang saya tanya, sholat subuh itu wajib nggak? Ada perbedaan nggak di antara ulama? Itu sholat subuh wajib, itu namanya syariat. Tapi subuhnya pakai kunut atau tidak, itu fikih. Paham ya? Jelas itu, paling jelas itu contoh tuh. Jadi kewajiban, hukum kewajiban sholat subuh itu wajib, berarti itu maksudnya ada masuknya ke dalam kategori syariat. Subuhnya pakai kunut atau tidak, itu fikih. Karena ulama berbeda pendapat. Ada yang pakai, ada yang tidak. Nggak usah diributin. Ya, harusnya yang diributin itu yang nggak sholat. Gitu. Nah, itu namanya. Nah, pengertian amar ma'ruf dan nahi mungkar, termasuk khususnya nahi mungkar, Bapak Ibu, saya akan sedikit agak dalam di sini. Jadi, nahi mungkar yang kita diperintah untuk mencegahnya, ya, pahami kalimat saya. Kemungkaran yang kita diperintah atau diwajibkan untuk mengingkarinya atau mencegahnya adalah kemungkaran yang sifatnya syariat, bukan fikih. Paham? Misalnya Anda beranggapan atau berpendapat subuh nggak pakai kunut. Tiba-tiba Anda datang ke masjid yang subuhnya pakai kunut, Anda anggap itu kemungkaran, Anda bubarkan. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu fikih. Jelas ya? Jadi kemungkaran yang wajib dicegah, yang harus kita lawan, yang harus kita basmi adalah kemungkaran yang sifatnya memang syariat atau sifatnya fikih tapi mujma' alaih. Artinya sesuatu yang disepakati. Makanya kemudian ada kaedah ini, Pak. La yungkarul mukhtalafu fihi. Ya, wa innama yungkarul mujma'u alaih. Tidak boleh mengingkari sesuatu, ya, tidak boleh ingkar kepada sesuatu yang masih diperselisihkan. Oke? Tetapi yang harus diingkari adalah sesuatu yang disepakati. Contoh, zina halal apa haram? Nah, semua ulama sepakat kan? Nggak ada yang boleh, tidak ada ulama yang membolehkan zina. Maka ketika kita melihat ada perzinahan, itu kemungkaran yang harus kita cegah. Karena nggak ada perbedaan pendapat di situ. Nah, kayak tadi, subuh kunut, ada perbedaan. Bagi yang mengatakan subuh tidak berkunut, tidak boleh menganggap subuh yang berkunut adalah kemungkaran yang harus dibasmi. Tidak boleh. Karena ini ranahnya adalah fikih yang memang masih diperdebatkan. Clear ya? Kenapa? Kalau kita terlalu menganggap semua yang berbeda dengan kita itu adalah kemungkaran, itu yu'addi ila fitnah dalam kitabnya Wahab Zuhaili ini, itu akan membawa kepada kegaduhan. Fitnah. Akan ada masalah timbul, betul nggak? Di masyarakat sekarang yang kira-kira sering rame kan masalah-masalah yang justru khilafiyah kan? Betul nggak? Kita kadang-kadang nggak ribut di masalah yang substansi, tapi para ulama fikih itu, Pak, Bu, sepakat untuk tidak sepakat. Ayo, nyambung nggak nih? Nah kan, Combro udah habis 2, masa nggak nyambung juga? Itu Combro apa Misro sih?
Para ulama mujtahid sepakat untuk tidak sepakat. Maka ketidaksepakatan mereka itu disepakati. Makin bingung kan? Mereka sepakat untuk tidak sepakat. Maka ketidaksepakatan mereka itu disepakati. Ya iya, ya kalau nggak paham udah ntar catat kalimatnya, mikirnya ntar pas sambil jalan pulang gitu ya. Sambil mikir malah. Oke, saya mau ngambil satu contoh hadis Pak. Ini biar kita dewasa dalam beragama. Biar nggak ada yang saling menyalahkan lagi, nggak ada saling mencaci maki. Cuman gara-gara beda pemahaman dalam hal-hal yang memang sifatnya memang perbedaan di situ ada. Gitu ya. Nih sekarang saya mau menguji ketajaman analisa berpikir Anda. Kalau saya lihat sini kayaknya IQ-nya di atas Einstein semua ini. Ini otak-otaknya suka dipakai mikir ini kayaknya nih. Soalnya dari raut wajahnya kelihatan suka mikir gitu. Oke, ini di hadis Bukhari, Bapak Ibu. Nomor hadis 946. Oke, hadis Bukhari nomor 946. Nabi ketika selesai dari perang Ahzab, perang apa? Mengutus sekelompok sahabat dengan meninggalkan pesan begini. La yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada satupun yang sholat asar kecuali di kampung namanya Bani Quraidah. Oke. Di tengah perjalanan, waktu asar hampir habis. Jika mereka memaksakan diri sholat asarnya tetap di kampung Bani Quraidah, konsekuensinya sholat asarnya berarti di luar waktu. Kalau mereka sholat di jalan, konsekuensinya maka mereka menyalahi pesan Nabi. Udah paham? Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Sholat di jalan dengan konsekuensinya tadi menyalahi perintah Nabi, atau tetap sholat di Bani Quraidah menaati perintah Nabi tapi sholatnya di luar waktu? Mana yang Bapak Ibu pilih? Sholat di jalan. Ada lagi? Ada yang sholat di sana nggak? Nggak berani. Sebagian sahabat pecah. Separuh sholat di jalan, separuh sholat di Bani Quraidah. Nah, disinilah ada muncul kemudian pemahaman yang namanya tekstual dan kontekstual. Yang tekstual, pokoknya Nabi pesannya apa? Sholat di kampung, ya sudah, titik. Nggak usah pakai di tafsir-tafsir, takwil-takwil lagi. Pesan Nabi jelas, jangan sholat asar kecuali di Bani. Berarti kita sholatnya di mana? Di Bani Quraidah. Berarti kalau memang nanti waktu asar sudah lewat, ya dosanya Nabi yang nanggung. Kira-kira begitu. Pesannya begitu kok. Tapi yang kontekstual memahami, oh nggak mungkin. Masa iya Nabi nyuruh umatnya sholat di luar waktu? Wong Nabi orang yang paling menjaga urusan sholat kok. Benar gak? Maka mereka memahami, oh pesan Nabi berarti ada konteksnya. Apa konteksnya? Nabi nyuruh kita untuk jalan lebih cepat, bergegas. Sehingga harapannya ketika Anda sampai ke kampung Bani Quraidah, waktu sholat asar masih cukup. Paham? Dua-duanya menjalankan sesuai pemahamannya sendiri. Teksnya satu nggak? Teksnya sama nggak? Sama. Dan yang menjadi poin saya di akhir ketika Nabi diceritakan hal ini, falam yu'annif wahidan minhum. Tidak ada satupun yang disalahkan oleh Nabi. Karena mereka memahami teks itu sesuai pemahamannya masing-masing. Sama kayak teks hadis. Kullu bid'atin wa kullu
Itu ulama banyak penafsiran, jangan memaksakan hanya pendapat Anda saja yang benar. Masuk kan nih? Jadi ada yang memahami teks hadis itu dipersempit. Ya pokoknya udah. Berarti dia memahaminya secara tekstual. Pokoknya setiap yang baru, yang Nabi tidak kerjakan, itu termasuk dalam kategori. Tapi ada banyak juga ulama yang memahaminya konteks. Karena memang hadisnya di dalam redaksi riwayat lain itu, iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, atau man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu. Siapa yang mencoba membuat-buat hal yang baru yang tidak termasuk dari agama kami atau tidak termasuk dari ajaran Islam. Nah, kalimat yang tidak termasuk berarti ada bid'ah yang bisa masuk dalam kategori Islam. Sholat taraweh 20 rakaat, bid'ah enggak? Bid'ah itu, tapi bid'ahnya hasanah. Nah, berarti ada ulama yang mengklasifikasikan dari hadis itu berarti tidak semua bid'ah jelek. Tapi ada juga yang mengatakan tadi tekstual tadi, pokoknya. Nah, kalau udah pokoknya udah repot dah. Maka maksud saya, dewasalah dalam beragama. Nggak kemudian satu penafsiran, Pak. Teksnya memang sama, tapi pemahaman ulama itu beda-beda. Jadi ya kita alhamdulillahnya tinggal pilih mau yang mana. Betul nggak? Jangan saling menyalahkan. Kewajiban kita dari Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai aku, kata Nabi, jadi orang yang paling kalian cintai. Berarti mencintai Nabi hukumnya wajib, itu sama, sepakat seluruh ulama. Masalah cara beda-beda. Ada yang caranya banyakin sholawat. Ada yang caranya bikin acara peringatan maulid. Ada yang kagak suka, kagak apa-apa. Bikin kajian, isinya juga fikih sirah. Kan sama-sama aja toh. Isinya tentang Nabi Muhammad yang ingin tujuannya membangkitkan kecintaan umat kepada Nabi. Begitu. Cuman Ustaz kan kalau maulid begini, ya namanya manusia nggak ada yang sempurna. Dan saya juga mengakui banyak peringatan maulid yang di dalamnya ada kekurangan-kekurangan. Pasti manusia nggak ada yang. Tapi maksud saya jangan diperkeruh. Tiba-tiba datang acara maulid dibubarin. Bid'ah. Ini masuk dalam kategori tadi. Tidak boleh mengingkari sesuatu yang masih diperselisihkan. Ulama ada yang mengharapkan, ada yang membolehkan. Memang lagi-lagi itu masalahnya fikih. Jelas ya? Nah, ini masalah mengingkari kemungkaran nih. Jadi kalau menurut Anda itu suatu kemungkaran, tapi ternyata ada pihak yang lain mengatakan itu bukan kemungkaran, tidak boleh. Anda mengingkarinya, membasminya dengan niat Anda mengingkari kemungkaran karena menganggap pendapat Anda yang paling benar. Oke, tapi saya kira jamaah aliman semuanya orang-orangnya bijaksana semua ini. Kalau dari wajahnya wajah orang-orang bijak semua. Kayaknya nggak punya utang ini sekian. Kayaknya di ininya di rekeningnya pada banyak uang ya. Kalau iya di Mandiri ada duit, di BCA ada duit, di BRI ada duit. Duit siapa? Oke, clear ya? Syariat dan fikih udah jelas ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar yang harus kita basmi bersama-sama, bahkan kita harus saling membantu, adalah mengingkari kemungkaran yang jelas-jelas nyata. Itu dalam syariat dikatakan mungkar dan seluruh ulama sepakat bahwa itu adalah kemungkaran. Kayak gitu. Oke. Dah, itu poin pertama. Poin kedua, masalah nahi mungkar ini harus ada, Pak. Yang berani melakukan nahi mungkar itu harus ada. Surat Ali Imran surat 3 ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Ya, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi
Ini kalimatnya wal takun minkum, hendaknya ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, maksudnya menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari. Jadi ini memang hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar itu fardunya fardu kifayah. Fardunya fardu harus ada. Dalam satu komunitas itu harus ada. Nah sekarang saya mau tanya, berat mana nahi mungkar sama amar ma'ruf? Lebih berat mana? Setuju, sepakat ini. Kalau sekedar amar ma'ruf, Bapak ngajak orang nih, yuk ntar malam nih, Jumat kedua, ada pengajian di Aliman. Sekedar ngajak. Dia mau, alhamdulillah. Nggak mau, dia nggak merasa terganggu. Gitu ya. Rugi juga kalau nggak datang. Ada combro. Ibrahim. Gitu ya. Tapi kalau kemungkaran, ada orang minum, kita ganggu. Berarti kan ada kesenangan orang yang terusik. Betul nggak? Kalau kita nahi mungkar nih, mohon maaf, seringkali digerebek di beberapa apartemen di wilayah Jakarta. Kayak apartemen Kalibata, apartemen ini ada pesta seks. Bahkan bukan pesta seks antar jenis, tapi sesama jenis. Waliyahudzubillah. Yang belum lama juga di depan di depan istana kalau nggak salah ada spa. Ternyata juga spa-nya itu diduga melayani sesama jenis dan lain sebagainya. Ini kan harus ada, Pak. Harus ada dan berat. Kenapa? Karena ketika kita melakukan nahi mungkar ada kesenangan orang yang diganggu. Bahkan dalam skop yang lebih luas ada bisnis. Paham nggak? Ada bisnis berarti yang akan terusik. Ya nggak? Prostitusi itu bisnis bukan? Ada ininya enggak? Judi, bisnis bukan? Itu lebih jelas lagi. Ada bandarnya, betul nggak? Dan itu semua, kalau ada yang nahi mungkar, ancamannya berat. Makanya di dalam Luqman ayat 17, ya, itu jelas tuh. Di situ Sayyidina Luqman menasihati anaknya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Tegakkan sholat, ajak manusia berbuat ma'ruf, cegahlah mereka berbuat, serta bersabarlah terhadap apa yang akan menimpamu. Jadi kalau udah nahi mungkar, Pak, musuhnya, Nabi Muhammad sebelum diutus jadi Rasul, sebelum berdakwah, diterima nggak di kalangan Quraisy, Pak? Diterima. Ketika Nabi melakukan upaya pendekatan, ya, dari peristiwa berantemnya atau bertengkarnya, ributnya para pemuka Quraisy, siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Itu yang disuruh untuk menengahi siapa? Nabi. Akhirnya pakai apa caranya Nabi? Pakai sorbannya, Hajar Aswad ditaruh di tengah, setiap pemuka Quraisy pegang ujungnya. Itu kan berarti Nabi diterima kan? Tapi begitu sudah mulai dakwah, mengganggu bisnis, ya kan, itulah ta'uzzamana, itu kan memang tempat beribadahnya mereka, Pak. Itu kan dijadikan bisnis, Pak, karena dari seluruh wilayah di sekitar Mekah itu, dari Yaman, dari mana-mana itu, ya ibaratnya sebelum ada pemusnahan berhala itu kan jadi tempat wisata religinya mereka gitu loh. Makanya kenapa Raja Abraha itu membangun gereja di Son'a. Paham nggak? Tahu nggak itu surat Al-Fil? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Itu Abraha bikin gereja di Son'a, ibu kota Yaman saat ini, Sana'a kalau kita baca. Nah, dan saya alhamdulillah pernah 1 bulan di sana ketika saya waktu di Hadramaut, dan memang di sana enak, Pak. Udaranya itu adem dan adem banget, nggak ada panasnya. Kalau Hadramaut kebalikannya, panas sama panas banget. Itu Hadramaut. Kalau Son'a adem sama adem banget. Nah, itu kan tujuannya Abraha bikin gereja supaya orang-orang Habasyah, Ethiopia sekitarnya, orang-orang Yaman, kalau mau beribadah nggak usah pakai jauh-jauh ke
Ka'bah itu yang ada Lata, Manna, dan Uzza itu. Jadi mereka cukup kemana? Ke gerejanya Abraha, Yaman itu lebih dekat. Berarti kan ada motif bisnis. Jadi begitu Nabi Muhammad dakwah, berhala mau dihancurin, berarti akan ada bisnis yang terganggu. Akan ada cuan yang tersendat. Betul kan? Orang kalau udah masalah duit nih, wah, naik, inian masalah urusan. Oke? Nah, kenapa harus ada yang nahi mungkar, Bapak Ibu? Saya lebih fokus ke nahi mungkar ya, karena kita sepakat tadi, nahi mungkar lebih, gambarannya gini, ini hadis Bukhari. Ini panjang, kalau dijelasin pakai ini, pakai gambar aja, walaupun gambaran saya jelek-jelek gimana gitu ya. Nih, kata Nabi perumpamaan, misalkan sekarang kan kapal-kapal cruise Pak ya, kapal apa? Pesiar gitu ya misalnya. Ada orang di dek bawah nih. Di dek bawah kan misalnya let's say kebanyakan orang miskin ya. Di atas ini kan dek atas berarti orang VIP. Nah, yang di bawah minta air minum ke atas Pak. Yang atas nggak mau ngasih. Kata yang di bawah, ya udah. Kalau kalian nggak mau ngasih, nih kapal saya mau bolongin. Kita bolongin aja kapal. Untuk dapat akses air. Karena yang atas nggak mau kasih. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan orang yang di atas? Membiarkan mereka melubangi kapal? Apa mendingan membiarkan mereka mengambil air minum untuk mencegah perbuatan mereka itu? Biarkan apa kasih? Kasih. Kenapa kalau dibiarkan mereka melubangi kapal, kapalnya akan, kalau kapalnya tenggelam, yang mati, makanya kan apa namanya, kalimat yang paling Allah benci, Pak, Bu. Ini ada di kitab Silsilatul Ahadits Shahihah. Inna abghadal kalam ilallahi ayyaqula ar-rajulu lir-rajuli ittaqillah. Abghadal kalam, kalam yang paling Allah benci yang keluar dari mulut seseorang adalah ketika ada orang menasehati orang lain, oke? Kemudian yang dinasehati jawabannya alaika binafsik. Urus dirimu sendiri. Jangan urus urusan saya. Artinya lu, gue. Itu kalimat yang paling Allah benci yang keluar dari mulut seseorang. Ketika dinasehatin, gak mau nerima. Kira-kira udah banyak belum zaman sekarang? Hampir semua yang maksiat kalau dinasehatin ya begitu itu. Betul gak? Ya Allah, makanya kan Bapak pernah dengar gak rekaman ceramahnya almarhum Dai Sejuta Umat? Siapa Dai Sejuta Umat? Zainul MZ. Ada tuh rekaman videonya. Gue gedek kalau kata Zainul MZ. Ada orang mabok ketika kita nasihatinnya jawaban gitu. Duit gua. Kata Zainul MZ, iya, yang mabok elu. Duit kalau judi yang kalah duit elu. Yang zina elu. Tapi zina, judi, mabok itu semua maksiat. Kalau maksiat sudah merajalela, gak ada yang mencoba mencegah, turun azab Allah. Turun murkanya Allah. Yang mati bukan elu doang. Monyong, ada monyongnya. Lah kalau nggak percaya cek sendiri di YouTube. Saya nggak nambah-nambahin. Itu Sayyidina MZ almarhum saking gemesnya. Artinya yang mati bukan lu doang, monyong begitu. Lah emang itu kan dalam Qur'annya surat apa? Al-Anfal. Oke, surat Al-Anfal surat 8 ayat 25, Pak. Allah nyatakan tuh, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jaga diri kalian dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Kalau udah murkanya Allah turun, emang bisa milih-milih, Pak? Kata gempa, nih jangan yang rumah ini nih. Rumah ini orangnya soleh. Lah nggak bisa umumnya. Ya kalau udah gempa semuanya kena. Tsunami, ya semuanya. Kalaupun ada kemarin di Aceh, ada 1-2 masjid yang tidak. Atau di Riau, di Palu, Donggala. Waktu itu kan gempa dahsyat juga kan Donggala waktu itu. Ada beberapa masjid musola, Cianjur juga. Belum lama ada gempa dahsyat. Ada 1-2 musola yang gak hancur.
Itu kan bagian dari kuasanya Allah yang ingin Allah tampilkan gitu loh. Tapi umumnya kan semua kena kan? Semua kena. Bahkan ada riwayat mengerikan juga. Ini saya baca riwayat dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, karya Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengutip satu hadis dari kitab Al-Uqubatnya Ibnu Abi Dunya. Nih, ba'atsallahu azza wa jalla malakaini. Allah mengutus dua malaikat. Ya, Allah mengutus berapa? Ila qaryatin, menuju sebuah kampung. Buat ngapain? Kata Allah, dammiroha biman fiha. Malaikat, hancurin kampung itu beserta semua yang ada di dalamnya. Fawajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjid. Begitu malaikat sudah mau mulai mengeksekusi, mereka dapati ada satu orang laki-laki lagi sholat di masjid. Mereka balik ke Allah. Faqala, mereka berdua berkata, ya Rabbi inna fiha abdaka fulanan yusalli. Ya Allah, ini di masjid ada yang lagi sholat. Gimana ini? Eksekusi lanjut apa? Tunda. Apa kata Allah? Dammiroha wa dammirahu ma'aha. Terus hancurkan kampung itu termasuk dia. Bahkan di riwayat yang satunya bihi fabda. Mulailah dari dia yang sedang sholat. Jadi perintah Allah bukannya disuruh stop, bukan disuruh berhenti, justru mulai dari orang yang lagi sholat di masjid. Bingung malaikat. Apa alasannya? Fa innahu lam yata'ammar wajhuhu fiyya sa'atan qat. Wajahnya gak pernah memerah sekalipun di dalam urusan agama. Paham? Wajahnya gak pernah memerah, maksudnya gak pernah marah ngelihat kamu. Biarin aja Ustaz, dia ini yang dosa bukan kita. Gak bisa Islam begitu, gak bisa. Islam gak bisa begitu. Gak bisa nafsi-nafsi, gak bisa gua lu. Bayangin, yang lagi sholat justru dimulai dari dia. Karena dia asik sendiri dengan ibadahnya, tapi tidak peduli dengan sekitar lingkungannya. Ada maksiat, dibiarin, ada. Memang harus Pak, harus ada ini. Kalau nggak bahaya. Bahkan ada kejadian tahun 1955, namanya Desa Legetang di Dieng. Ini tahun 1955 Pak. Ya, tahun 1955. Bapak udah ada yang lahir tahun segitu? Udah ada ya? Wah, saya belum ada itu Pak. Saya masih jauh itu, masih jauh, masih di. Ini di Dieng, di Wonosobo. Nah, gini Pak. Jadi kan gunungnya namanya Gunung Pengamun-amun. Ini misalnya dusunnya ya, perumahan warga. Ini antara pegunungan dengan dusun itu dibatasi atau dipisahkan dengan sebuah cekungan seperti apa namanya istilahnya, lembah atau ya begitu ya. Nah, partikel-partikel dari gunung longsor harusnya kalau memang itu adalah partikel dari gunung Pengamun-amun yang longsor itu, harusnya dia masuk ke sini Pak. Tetapi di sini nihil, nggak ada, malah langsung lompat ke sini. Loncang. Hilang dalam semalam bersama orang-orang yang ada di dalamnya. Karena di tahun 1955 itu alat berat Indonesia belum canggih, akhirnya nggak ada satupun warga yang dievakuasi. Akhirnya mereka hanya bikin ini nih, semacam apa istilahnya, tugu untuk mengenang para korban. Nah, gara-gara kejadiannya ini tidak bisa dinalar oleh logika dan di luar kendali para peneliti, akhirnya muncullah spekulasi-spekulasi. Saya tekankan lagi, ini spekulasi. Salah satu spekulasi yang muncul ke permukaan, konon katanya dusun ini dusun yang makmur. Panennya selalu bagus, desanya aman, sejahtera, nyaman. Tetapi salahnya ketika mereka panen raya, mereka selalu rayakan dengan pesta-pesta yang berbau maksiat. Nah, konon katanya itu sebab kenapa Allah timpakan hal itu kepada mereka.
Sekali lagi, ini spekulasi. Karena nyatanya, faktanya, ya tidak ada yang tahu melainkan Allah. Itu kenapa muncul spekulasi? Karena kejadiannya sangat mengherankan para dunia saintis, para peneliti. Karena harusnya kan larinya ke lembah tadi tuh, tapi ternyata langsung terbang ke dusunnya. Gitu. Jadi muncul spekulasi, salah satu spekulasi yang muncul ke permukaan seperti itu. Aslinya begitu atau tidak? Ya wallahu, kita serahkan kepada Allah. Yang pasti ketika ada kemaksiatan kita tidak berani mencegah, itu tadi ya, takut Allah ratakan dengan azab seperti dalam hadis Ibnu Majah ini, innan nasa idza ra'au al munkara la yughayyirunahu aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabih. Manusia jika melihat kemungkaran kemudian mereka tidak mencoba merubahnya, tidak mencoba mencegahnya, khawatir Allah akan meratakan mereka dengan azabnya. Tadi kalau Qur'annya surat apa? Al-Anfal ayat 25. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kota kita dan negara kita. Nah, sekarang gimana? Poin ketiga nih. Jadi 3 poin doang. Cara kita mengingkari atau mencegah kemungkaran. Ada 3 step. Ini udah paham semua dah. Ya kan? Man ra'a minkum mungkaron, siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu biyadi. Maka pertama, dengan tangan itu bisa berarti tangan fisik, betulan. Ya ada orang lagi berantem, kita cegah. Ada orang lagi minum, kita usir. Berarti kan dengan tangan fisik secara langsung. Ada cerita tuh di Cawang. Ibu-ibu di Cawang. Itu setiap Jumat siang keliling kampung dekat rumahnya. Ngelihat ada bapak-bapak atau orang laki dewasa yang udah waktu Jumat masih nongkrong di warung, dia bawa sapu lidi ibu-ibunya. Serius tuh Pak. Jadi sama ibu-ibunya ada laki-laki lagi pada nongkrong, diapain? Disabet pakai sapu lidi Pak. Jadi pada ya kalau ibu-ibu ada yang berani begitu ya silakan. Gitu. Yang kedua, dengan tangan maksudnya apa? Majaz, kekuasaan. Nah, ini saya pesan. Ya, besok 2024 saya tidak ingin mengarahkan Anda ke paslon. Kalau capres, cawapres cuma 3, Pak, kelihatan. Yang saya khawatir justru DPD, DPRD, dan DPR. Paham nggak? Kan kayak memang kebanyakan nanti yang contoh, saya tidak membanggakan ya. Contoh, gubernur kita yang lama, Pak Anies, itu bilang kan punya kebijakan dulu pengen mencabut saham di perusahaan bir. Betul ya? Belum beberapa waktu yang lalu Pak Anies bilang itu sudah dikerjakan sesuai janji kampanye beliau ketika menjabat gubernur. Tapi mentah di DPRD-nya. Jadi yang tidak meng-ACC DPRD. Padahal alasannya Pak Anies saat menjabat gubernur, ini Pak logis, bukan membawa isu agama. Tidak ada kepentingan Pemprov DKI punya saham di bir. Karena bukan perusahaan konstruktif. Bukan perusahaan yang membangun gitu loh. Bahkan di banyak case, di banyak kasus, justru penyebab banyak kemaksiatan, kemungkaran adalah dari miras. Kan gitu. Tetapi mentahnya di mana? Di PRD. Nah ini yang saya khawatirkan. Besok kita pemilihan bareng lagi ini. Betul nggak? Ada 5 kertas suara kan? Capres, cawapres, DPR RI, DPRD, DPD. Dan belum ada sosialisasi kan? Yang kebanyakan terjadi adalah orang-orang sepuh kayak Bapak Ibu ini. Saya bukan ngatain nih ya. Begitu masuk ke apa namanya? Istilahnya itu, bilik, pusing. Karena ngelihat suara terlalu banyak. Akhirnya nyoblosnya cenderung massal. Betul nggak? Dan kebanyakan semua calon legislatif DPD, DPRD itu nggak semuanya mampu bikin baliho. Akhirnya karena yang mampu bikin baliho orang-orang yang mungkin tidak peduli kepada Islam, otak kita di alam bawah sadar karena sering ngelihat baliho mereka, otomatis begitu besok yang nyoblos yang di situ. Paham nggak maksud saya?
Kalau capres-cawapres mah udah jelas, Pak, cuma 3 orang. DPD, DPRD per partai 10 orang. Kita ada 18 partai, berarti ada 180 orang. Apakah gak bingung? Ini siapa lagi ini namanya? Kita nggak ada yang kenal. Betul nggak? Pesan saya dari sekarang, khususnya untuk DPRD kita DKI, cari dari orang-orang yang memang sekiranya bisa membawa aspirasi umat. Ustadz, politik identitas dong. Oh enggak, ini hak kita. Saya kan nggak mengajak ke siapa orangnya kan. Anda punya akal, nah coba cek dari sekarang siapa. Nah, kita 18 partai, satu partai 10 orang, Pak. Nah, Bapak bingung, emang Bapak mau absen satu-satu? Kan nggak mungkin. Nah, dari sekarang harus mulai selektif ciri-ciri, lihat-lihat ini siapa, ini dari partai gitu. Maksudnya ya, karena memang DPRD itu yang langsung berpengaruh ke kita nih, Pak. Ini mau dibikin lagi rancangan undang-undang kekhususan DKI, gubernur dipilih presiden, macem-macem aja. Ya, mudah-mudahan kagak jadi itu, doain dah. Ya, itu membungkam suara demokrasi, bener kan? Nah, DKI katanya mau dipilih sama presiden. Lah ini kan udah membungkam suara demokrasi. Mudah-mudahan nggak jadi, karena memang masih rancangan, masih RUU. Mudah-mudahan nggak jadi. Ya biar kita bisa milih sendiri siapa yang akan memimpin kita, itu dong. Ya, jadi jelas dia. Karena jadi kalau misalkan kita bisa besok 2024 memilih orang-orang yang bisa menyalurkan aspirasi umat Islam, setidaknya berarti kita sudah melakukan nahi mungkar melalui pilihan kita. Itu konteksnya dalam hal ini. Paham ya? Nah, itu dia. Oke, kalau pakai tangan nggak mampu, pakai apa, Pak? Lisan. Lisan itu bisa offline, bisa online. Lisan online berarti maksudnya pakai WA. Sekarang misalkan Bapak, Ibu nggak berani ngomong langsung karena nggak enakan. Nah, kalau lewat WA kan agak sedikit berani tuh, karena tidak bertatapan secara langsung. Atau kalau nggak berani juga lewat WA, tapi jangan di grup ya. Tidak boleh menasehati, melakukan nahi mungkar ma'ruf atau apapun di dalam muka umum. Ketika Anda menunjuk satu orang, itu nggak boleh. Itu bukan nasihat, itu namanya taubih, melecehkan, mempermalukan. Harus japri, artinya WA secara Kalau nggak berani juga, bikin status deh. Cari ceramah-ceramah ustadz yang nyindir masalah yang Anda ingin nasihati ke orang tersebut, bikin status, disetting statusnya cuma dia yang bisa lihat. Bisa kan begitu sekarang? Itu bagian dari nahi mungkar nggak? Bagian dari nahi mungkar. Misalnya ada teman kita punya utang belum bayar-bayar, ya bikin status ceramah ustadz yang mengatakan bahwa orang yang punya utang nggak mau bayar besok matinya nggak ada yang nyolati. Nah, misalnya begitu, misalnya bikin status di privacy, cuman dia yang bisa ngelihat. Boleh aja, silakan. Kalau memang bisanya begitu. Kalau pakai lisan begitu juga nggak mampu, maka dengan hati. Hati nggak ada juga perasaan murka, marah, ngelihat maksiat, nggak ada. Itu berarti imannya dipertanyakan. Kenapa? Karena pakai hati pun fadzalika adhaful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Berarti kalau nggak ada lagi di hatinya kepedulian terhadap umat, kemungkaran yang terjadi, maka ya dipertanyakan dia punya iman apa enggak. Khawatirnya tadi tuh seperti kasus yang di dalam riwayat tadi, justru Allah memulai pemusnahan dari orang yang sedang sholat karena dia tidak pernah memerah wajahnya di dalam urusan agama sekalipun. Nah, baik, alhamdulillah. Jadi ada 3 poin, Pak, dalam nahi mungkar ini. 1, kemungkaran yang boleh diingkari hanya yang sudah disepakati. Kalau masih diperselisihkan di antara ulama, tidak boleh ada pengingkaran. Karena menurut sebagian mungkar, tapi belum tentu menurut sebagian yang lain. Yang kedua, kemungkaran nahi mungkar itu harus ada. Ya, kalau tidak ada tadi takut Allah akan menimpakan azab murkanya kepada orang-orang yang tidak peduli terhadap kemungkaran yang ada di sekitarnya. Poin ketiga, tahapan nahi mungkar ini dengan tangan, lisan, dan terakhir dengan hati, itu adalah iman yang paling lemah. Kalau tidak ada lagi kepedulian kita, berarti pertanyakan,
Di mana iman kita dan kepedulian kita kepada sesama umat Islam. Baik, saya kira sampai situ. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan kita semakin dewasa dan semakin bijak dalam beragama sehingga tidak ada. Oh, terakhir. Nahi mungkar itu harus dari orang yang sempurna apa enggak? Kadang ada orang yang nggak mau nahi mungkar begini, Ustaz, saya nggak mau nahi mungkar. Kenapa? Saya juga masih banyak dosa, Ustaz. Paham nggak? Apakah nahi mungkar itu harus dilakukan oleh orang yang sempurna? Ya kalau kita nahi mungkar harus orang yang sempurna yang nggak punya dosa. Ya, siapa yang nggak punya dosa? Betul nggak? Orang semua aja kita punya dosa. Jadi bahkan kalau Imamul Haramain itu dalam kitab Tuhfatul Murid dikutip kalamnya beliau, bahkan sesama pemabuk itu harus mengingatkan bahwa mabuk itu haram. Lucu ya? Tapi ya sewajib itu Pak, nahi mungkar. Artinya walaupun dia masih melakukan dosa yang sama, tetap kalau dia memang mampu cuma ya tingkat efektivitasnya pasti rendah. Oh, temennya lagi sama-sama mabok nih. Jangan mabok, lu mabok haram. Terus temannya lagi yang satu ngomong, jangan dengerin dia lagi mabok. Ya artinya ya pasti tingkat efektivitasnya tapi kata Imamul Haramain wajib Pak. Walaupun dia masih melakukan dosa yang sama. Bukan munafik itu, bukan. Munafik lu aja masih banyak dosa. Iya betul. Tapi kalau nggak ada yang saling mengingatkan berarti kita dosa berjamaah. Itu lebih parah. Gitu ya. Nah, jadi melakukan nahi mungkar tidak harus menunggu Anda menjadi orang yang sempurna bersih. Teman-temannya yang anak muda nih pada main judi slot. Bilangin, bro, jangan main judi slot, bro. Mau ngapain? Udah judi slot, begitu kalah, minjemnya dipinjol. Itu lingkaran setan udah itu, Pak. Ya Allah, banyak yang bunuh diri nggak gara-gara pinjol? Ya Allah. Pinjol tahu nggak pinjol? Tuh kalau bapak kejedot. Dah, makin ngaco, makin malam makin ngaco. Nah, itu terakhir dari saya. Jadi nahi mungkar tidak mesti dilakukan oleh orang yang sempurna. Siapapun ketika melihat di depannya ada kemungkaran, wajib kalau dia mampu dengan 3 tahapan tadi. Tangannya, lisannya, atau minimal hatinya. Walaupun dia masih melakukan dosa yang sama. Oke. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majelis. Semoga Allah jaga kota kita Jakarta dari berbagai macam kemungkaran. Terutama pemungkaran yang sedang belakangan ini cukup merebak dan meresahkan ya. Bahwa tentang kaum LGBT, bahkan di Riau atau di Pekanbaru itu ada penemuan grup WA anak SD LGBT. Saya nggak ngomong bohong-bohong ya. Nih kita buka grup WA tuh. Ya, grup WA LGBT di mana ini? Di Riau, di Pekanbaru tuh ya. Itu ada Pak, sudah namanya penyimpangan bahkan di anak-anak SD kita. Di SD Riau, dia punya tuh ya Allah. Pak, maka sering-sering cek HP anak-anak Anda. Riwayat-riwayat tontonannya di YouTube gitu ya. Dicek sering-sering itu Anda harus wajib, nggak boleh enggak. Dicek WA-nya kalau dia memang sudah punya WA. Ya, lihat di grup-grup. Kadang-kadang ada bukan anak Anda mungkin yang jelek. Takutnya di grup itu ada orang yang main ngirim video-video. Paham ya maksud saya? Itu harus kita cek, harus kita. Nah, ini bagian PR dari umat Islam di Indonesia. Mudah-mudahan Allah jaga Indonesia, Allah jaga kota kita dan keluarga kita khususnya dari kemungkaran-kemungkaran yang Allah haramkan dan Allah tidak ridhoi. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.